Pemirsa, Amerika Serikat mengatakan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk siap membantu operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu jika dibutuhkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan merelokasi anggaran untuk mendorong tercapainya pembangunan sarana hunian pariwisata di 5 kawasan super prioritas nasional tahun 2021. Film yang ikonik dengan zombinya, Resident Evil, dikabarkan telah rampung dari proses syutingnya. Resident Evil Reboot dikabarkan akan kembali menyapa Anda pada 9 September 2021 mendatang. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Azza Nasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Pemirsa, Amerika Serikat mengatakan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk siap membantu operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan melalui keterangan pers Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Menteri Pertahanan AS Christopher Charles Miller menyampaikan, pemerintah Amerika siap memberikan bantuan untuk mencari pesawat tersebut. Melalui keterangan pers Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, Miller juga mengucapkan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menyampaikan simpati kepada keluarga serta kerabat korban. Pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 sempat dihentikan karena cuaca ekstrim, namun tim SAR gabungan kemudian melanjutkan pencarian dan pertolongan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Tim SAR gabungan juga akan memperluas pencarian diperluas hingga ke bibir pantai. Untuk pencarian di permukaan air terbagi dalam 6 sektor dan area bawah permukaan air menjadi 4 sektor. Pencarian juga masih akan fokus untuk mencari bagian tubuh korban, serpian pesawat, dan cockpit voice recorder atau CVR. Adapun khusus pencarian CVR, area pencarian dipersempit di sekitar penemuan flight data recorder atau FDR. Beberapa titik di dasar laut dengan kedalaman 20 meter tersebut telah di-marking atau diberi tanda oleh kapal-kapal yang menyapu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 yakni masih melanjutkan penanganan pandemi COVID-19. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 yakni masih melanjutkan penanganan pandemi COVID-19. Prabowo mengatakan pada alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2021 untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista TNI tahun anggaran 2021 dan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, serta dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi COVID-19. Prabowo menyebut Kemhan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara, prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia, serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pesan duka atas meninggalnya Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf pada Jumat 15 Januari 2021. Ucapan bela sungkawa Wagub Ariza disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resminya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pesan duka atas meninggalnya Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf pada Jumat 15 Januari 2021. Ucapan bela sungkawa Wagub Ariza disampaikan melalui unggahan di akun media sosial Instagram resminya. Almarhum Ali bin Abdurrahman Assegaf yang terkenal sebagai Habib Ali Tebet merupakan sosok yang menjadi teladan banyak orang. Wagub juga mengajak masyarakat untuk mendoakan mendiang Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf merupakan pemimpin Majelis Ta'lim Al-Alaf di Tebet. Habib Ali juga diketahui sebagai guru dari Habib Rizik Syihab. Sebelum pulang ke Indonesia, Habib Rizik sempat mengutarakan keinginannya menemui Ali bin Abdurrahman Assegaf dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kunjungan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mempersiapkan strategi untuk menarik para wisatawan dalam rangka menyambut gelaran MotoGP Mandalika pada Oktober mendatang. Sesuai dengan masukan para pelaku ekonomi kreatif setempat, peningkatan aksesibilitas dan pengembangan desa wisata dengan kearifan lokal menjadi langkah jangka pendek yang harus segera diterapkan dalam menggayat wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi sejumlah desa wisata dengan pengelolaan berbasis ekonomi kreatif di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat 15 Januari. Kunjungan Menparekraf ke NTB guna memastikan sektor penunjang wisata di kawasan super prioritas Mandalika Lombok telah siap untuk menyambut wisatawan, khususnya pada perhelatan MotoGP yang dipastikan akan digelar pada Oktober 2021 mendatang. Menparekraf berdialog langsung dengan pelaku ekonomi kreatif terkait hal apa saja yang diperlukan untuk menunjang gelaran MotoGP nantinya. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas dan pengembangan desa wisata dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi perhatian untuk segera diterapkan. 7 tahun, 8 tahun lalu yang saya hadir di sini dijaga kelestariannya, masyarakatnya antusias. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan di tengah pandemi kesiapan dari Lombok khususnya Mandalika sehingga kehadiran MotoGP tidak hanya untuk one-off event tapi dirasakan berkelanjutan untuk desa-desa wisata sekeliling Mandalika. Sasar sama Pak Menteri PUPR untuk program yang Sandi menambahkan sejumlah gelaran acara mingguan dan bulanan jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok akan mulai digelar sebagai strategi menarik perhatian wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai perkembangan teknologi informasi yang mengalir deras saat ini berperan besar dalam menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Sandiaga, penerapan teknologi juga menjadi kunci dalam adaptasi new normal termasuk pasca pandemi COVID-19. Allah turunkan hujan ini, menurut saya ini tanda yang baik. Dan semua kita berjuang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai perkembangan teknologi informasi yang mengalir deras saat ini berperan besar dalam menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Sandiaga, penerapan teknologi juga menjadi kunci dalam adaptasi new normal, termasuk pasca pandemi COVID-19. Pernyataan terkait perkembangan teknologi informasi ini disampaikan Sandiaga Uno dalam webinar bertajuk How Technology is Driving Changes in Indonesia in 2021 yang digelar Bumi Varta Teknologi. Sandiaga mengatakan, teknologi dapat menjadi marketplace, terlebih diimbangi dengan inovasi demi perbaikan ekonomi pada tahun 2021, merujuk arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi digital pada tahun 2020 hingga 2024. Sandiaga menyebut, terdapat 992 startup atau pengusaha lokal pemula selama periode tahun 2018 hingga 2019. Sehingga evolusi teknologi dari perspektif bisnis pada tahun 2021 difokuskan pada bisnis swasta untuk kembali meningkatkan investasi teknologi. Selain bisnis swasta, dana venture capital dan private equity yang masih memiliki uang untuk dibelanjakan, entitas asing yang ingin menjadi bagian. Sandiaga menambahkan, peningkatan pengeluaran untuk menciptakan persaingan yang meningkat antar pemain dan pentingnya perbedaan data terbaik antara menang dan kalah.
Peningkatan pengeluaran bisa menjadi peluang bagi Indonesia pada tahun 2021. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, selanjutnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan merelokasi anggaran untuk mendorong tercapainya pembangunan sarana hunian pariwisata di 5 kawasan super prioritas nasional tahun 2021. Salah satunya adalah kawasan Lingkar Mandalika Lombok, berbagai upaya untuk mendukung pemulihan pariwisata dan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Fase pemulihan ekonomi sektor pariwisata di masa pandemi terus dikebut pemerintah dengan beragam strategi. Salah satunya dengan mengangkat peranan masyarakat untuk turut terlibat langsung dalam pengembangan dan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat 15 Januari. Seperti langkah pengembangan wisata di Danau Toba, Kemenparekraf juga akan melakukan relokasi anggaran untuk mendorong tercapainya program sarana hunian pariwisata di kawasan Lingkar Mandalika Lombok. Menurut Sandiaga, nantinya setiap rumah warga menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni akan direnovasi menjadi homestay dengan desain yang tetap mengedepankan budaya dan kearifan lokal setempat. Ini yang kita ajukan tahun ini, program kita di Toba, alhamdulillah sudah berjalan. Untuk tahun ini kita ingin realokasi anggaran kita, terutama yang kita selaraskan dengan Kementerian PUPR untuk di sekitar Mandalika sesuai dengan 5 destinasi super prioritas. Sandiaga menambahkan, program hunian pariwisata yang merupakan program Kemenparekraf bersama Kementerian PUPR ini sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional. Ya pemirsa, CEO Point Indonesia Karel Susetio mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah memberikan rantis maung buatan PT Pindad kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa demi memperkuat alutsista di Indonesia. Menurut Karel, Prabowo menyadari bahwa pembelian produk pertahanan dalam negeri harus terus dilakukan.
CEO Point Indonesia Karel Susetio mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah memberikan 40 rantis maung buatan PT Pindad kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa demi memperkuat alutsista di Indonesia. Karel mengatakan Menteri Prabowo telah menyadari bahwa pembelian produk pertahanan dalam negeri harus terus dilakukan Kemhan. Menurut Karel, pembelian produk dalam negeri secara tidak langsung akan membuat PT Pindad meningkatkan kembali kualitas produk alutsistanya. Memang menjadi kewajiban dari Menhan ya, karena Menhan dalam hal ini sebagai PA kan, pengguna anggaran, dan di bawahnya ada KPA, salah satunya adalah Kepala Staf ya, Kepala Staf Matra sebagai KPA. Menurut saya bantuan itu bagus ya, 40 unit, terus kemudian ada unsur muatan lokal karena diproduksi di dalam negeri ya, mesinnya walaupun Dyna tapi diproduksi kemudian secara keseluruhan oleh Pindad, PT Pindad yang merupakan BUMN industri pertahanan strategis ya. Menurut saya sih bagus ya. Meskipun demikian, Karel berharap Menteri Prabowo juga memberikan bantuan kepada TNI Angkatan Laut dan Udara dengan alutsista buatan dalam negeri demi memperkuat alat pertahanannya. Mau layak atau tidak, industri pertahanan lokal, industri pertahanan nasional itu harus didukung. Nah, siapa yang mendukung? Ya Kementerian Pertahanan. Kenapa? Karena belanja alutsista segala macam itu dari Kementerian Pertahanan. Yang kemudian diturunannya ada di Matra-Matra dan Sekjen Kemhan ya. Dedi Hidayat, Itoro Sito, Dikde TV melaporkan dari Jakarta. Kemudian CEO Point Indonesia, Karel Susetio menyarankan pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Pertahanan Indonesia, untuk mengurangi belanja alutsista produk luar negeri. Karel khawatir pertahanan yang dimiliki Indonesia akan mudah dibaca pihak asing jika itu dilakukan. CEO Point Indonesia, Karel Susetio, menyarankan pemerintah Indonesia khususnya kepada Kementerian Pertahanan Indonesia untuk mengurangi belanja alutsista produk luar negeri. Menurut Karel, perusahaan BUMN di bidang alat pertahanan strategis pada dasarnya mampu menciptakan alat pertahanan setara dengan produk luar negeri. Ia khawatir jika Indonesia secara terus-menerus membeli alutsista dari luar negeri, pertahanan Indonesia mudah dibaca pihak asing. Sehingga Karel meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan pihak terkait dengan alutsista untuk mengedepankan belanja riset. Bagaimana kita kuat pertahanan kita? Kalau produk yang kita pakai itu produk luar, kan blueprintnya ada di luar. Jadi katakanlah kita pakai satelit atau pakai kapal selam. Loh, kapal selamnya itu kan mereka tahu mesinnya seperti apa, ketahanan seperti apa. Tapi kalau kita buat sendiri, itu kan kerahasiaannya ada di tangan kita. Dedi Hidayat, Itoro Sito, Dikde TV melaporkan dari Jakarta. Ya, berita selanjutnya pemirsa, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampo menilai diusungnya nama Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo karena faktor kedekatan. Jerry melihat kedekatan mereka saat keduanya masih bertugas di Solo. Listio saat itu bertugas sebagai Kapolres Solo, sedang Jokowi sebagai wali kota. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampau menilai nama Listio bisa diusung sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo karena telah memiliki kedekatan saat mereka masih bertugas di Solo pada 2011 lalu. Saat 2011 lalu, Listio bertugas di Solo sebagai Kapolres, kemudian Jokowi masih menjadi wali kota. Jerry menilai faktor tersebut sah-sah saja, karena bagaimanapun Polri merupakan alat negara untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Namun terpenting saat ini yang perlu diperiksa lebih jauh tentang rekam jejak perwira tinggi tersebut. Yang paling penting menentukan kenapa figur ini yang dicalonkan oleh atau diusulkan oleh Presiden itu adalah soal kedekatan. Saya kira dari sisi latar belakangnya kita lihat memang ada kedekatan yang cukup panjang ya dengan Presiden Jokowi terhadap calon ini. Dia pernah bertugas di Solo ketika Presiden Jokowi menjadi wali kota misalnya, dan kemudian seterusnya lah ada proses yang dekat gitu. Nah, saya kira ini faktor yang paling penting yang menentukannya, dan tentu saya kira presiden itu butuh orang yang bisa dia percaya dan patuh ya, juga yang ya sudah tahu chemistry di antara mereka gitu ya.
Presiden mau apa dia sudah tahu dan seterusnya gitu. Nah bagi saya ini memang juga penting dalam konteks membangun sinergi kinerja antara kepresidenan dengan kepolisian. Bagaimanapun kepolisian itu kan adalah alat presiden untuk atau alat negara untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku pelanggaran ya. Dari Jakarta, Fakih Fatur Rahman, Ahmad Fikri Purba melaporkan. Itu tidak semata-mata soal Kemudian pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dinilai harus mampu membawa perubahan di Kementerian Sosial dan Masyarakat Indonesia. Kegemaran Risma melakukan belusukan tidak dijadikan alat pencitraan demi mendapatkan popularitas masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dinilai harus mampu membawa perubahan di Kementerian Sosial dan Masyarakat Indonesia. Kegemaran Risma melakukan belusukan tidak dijadikan alat pencitraan demi mendapatkan popularitas masyarakat. Pernyataan terkait aksi Mensos Risma disampaikan Karel Susetio selaku CEO Poin Indonesia. Menurut Karel, Risma jangan mengejar popularitas dan pencitraan semata dengan cara belusukan. Namun, Risma yang merupakan mantan wali kota Surabaya ini harus mampu membawa perubahan yang positif bagi Kementerian Sosial dan dapat mensejahterakan rakyat. Karel mengatakan kemampuan Risma membawa perubahan di instansinya dan masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dulu. Di tengah tingginya masyarakat Indonesia yang terpapar virus COVID-19 dan korupsi bansos. Karel menambahkan, Risma sebagai Menteri Sosial yang baru harus mampu mengimplementasikan apa yang telah menjadi visi misi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju. Ya belusukan aja, tapi belusukan itu setelah belusukan ada perbaikan di kawasan itu gitu loh. Sehingga nggak dituding sebagai pencitraan. Ya, belusukan di Salemba gitu ya. Nah besok ada perbaikan, minggu depannya ada perbaikan di Salemba seperti apa. Nah itu kan yang diharapkan, bukan cuma belusukannya, nanti seremonial akhirnya belusukan itu. Nah kita nggak mau gitu, lebih baik kalau belusukan, tunjukkan minggu depannya atau 2 minggu lagi atau sebulan lagi ada perbaikan apa di kawasan itu. Gitu. Artinya jangan di Jakarta sendiri kan? Oh iya dong, kan dia Menteri Sosial Republik Indonesia, bukan Menteri Sosial DKI Jakarta kan. Itu harus ditunjukkan gitu. Di Torosito, Dedi Hidayat, Digle TV melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, selanjutnya saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Suam, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kembali bersama saluran 8 malam Digdaya TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta seluruh masyarakat meninjau Sulawesi Barat dan sekitarnya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa di Mamuju berpotensi terjadi kembali dengan magnitudo lebih tinggi dan dapat menyebabkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG
meminta agar seluruh masyarakat Mamuju Sulawesi Barat dan sekitarnya tetap waspada karena gempa bumi susulan yang diperkirakan cukup kuat akan kembali terjadi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers virtual juga mengimbau agar masyarakat dapat bergeser ke tempat lebih aman dan menghindari bangunan atau gedung tinggi yang mudah runtuh. Dwi Korita menyebut gempa yang terjadi di Mamuju berpotensi tsunami, sehingga ia meminta masyarakat di sekitar pantai ketika merasakan goncangan gempa secepatnya menjauh tanpa menunggu peringatan dini tsunami. Karena kondisi batuan sudah digoncang 2 kali, bahkan 28 kali, sudah rapuh dan pusat gempa ada di pantai. Nah, memungkinkan untuk terjadinya longsor ke dalam laut atau longsor bawah laut, sehingga masih atau dapat pula berpotensi terjadi tsunami. Dwi Korita menjelaskan, gempa bermagnitudo 6,2 disebabkan oleh aktivitas sesar atau patahan lokal pada epicenter atau berlokasi pada jarak 6 km arah timur Laut Majena, Sulawesi Barat, dengan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Majene, Mamuju, 15 menit setelah gempa, BMKG sudah mampu. Berita selanjutnya pemirsa dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia akibat bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda wilayah Majene, Provinsi Sulawesi Barat, serta bencana longsor di Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan langkah tanggap darurat. Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang, saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU, untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari. Lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa telah mendapatkan kabar dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan sehingga dapat mengirimkan bantuan dan sumber daya dengan cepat ke lokasi tersebut. Menurut Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Januari 2021 mengatakan telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri agar mengirim bantuan terutama perahu karet yang sangat dibutuhkan untuk evakuasi dan penanganan banjir yang melanda sebagian wilayah di Kalimantan Selatan. Presiden juga mengajak masyarakat tanah air agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana karena curah hujan yang ekstrim akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya akan terus memantau perkembangan bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Majene, Sulawesi Barat, kemudian yang ada di banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini. Presiden juga meminta masyarakat memperhatikan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kepala Negara meminta masyarakat untuk tetap tenang mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan.
Selanjutnya pemirsa, Badan SAR Nasional memberangkatkan tim termasuk Urban SAR dari Jakarta ke wilayah terdampak gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bagus Purohito mengatakan tim Urban SAR menumpang Hercules TNI Angkatan Darat menuju lokasi bencana. Kepala Badan SAR Nasional dalam konferensi pers di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta mengatakan Basarnas telah memberangkatkan tim Urban SAR dari Jakarta ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat untuk membantu proses evakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Tim Urban SAR dibekali peralatan ekstraksi dengan berangkat menumpangi Hercules milik TNI Angkatan Udara menuju Mamuju. Bantuan juga diperkuat oleh tim SAR dari Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan kapal negara KN SAR Kamajaya. Tim SAR Balikpapan menggunakan KN SAR Wisanggeni dan tim SAR dari Palu melalui jalur darat. Dua orang pasien, satu orang keluarga pasien. Dan dari Jakarta kita sudah tadi ada Hercules dari TNI AU yang berangkat ke Mamuju. Kita ikut sertakan satu tim dari pusat tim Urban SAR bersama-sama dengan perlengkapan tambahan untuk melaksanakan ekstrikasi. Diketahui sebelumnya, gempa bumi telah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yakni pada Kamis siang 14 Januari dengan kekuatan 5,9 skala Richter, terjadi sekitar 4 km barat Laut Majene, dan pada Jumat dini hari 15 Januari yang berkekuatan 6,2 skala Richter. Akibat gempa di Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah bangunan termasuk gedung fasilitas pemerintah ambruk dan menewaskan banyak korban jiwa. Ya pemirsa, sebanyak 19.452 rumah di 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan terendam banjir. Banjir yang terus-menerus meluas dengan intensitas tinggi ini menyebabkan ribuan warga daerah harus mengungsi. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan evakuasi warga setempat serta menetapkan dapur umum dan posko kesehatan di beberapa titik lokasi untuk memenuhi kebutuhan warga. Mau ke depan nggak, Bu? Depan nggak? Belakang. Oh, di motor aja. Evakuasi warga menjadi korban banjir di hampir seluruh wilayah provinsi di Kalimantan Selatan. Jumat 15 Januari 2021 dilakukan bahu-membahu pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Basarnas, masyarakat, dan relawan. Sedikitnya 19.452 rumah di 11 kabupaten kota terendam banjir yang terus meluas, ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga yang semula mencoba bertahan di rumah masing-masing, akhirnya memutuskan untuk dievakuasi oleh petugas ke tempat yang telah disiapkan. PLT Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Mujiat mengatakan, luasnya area yang terdampak banjir serta minimnya petugas dan peralatan pendukung menyebabkan jalannya evakuasi mengalami kendala. Bencana ini sifatnya merata, sehingga kalau merata itu kita tidak bisa terfokus. Ketika kita mengarahkan pasukan ke Tunggulirang misalnya, ternyata di Teluk Silong menjerit, kita arahkan ke Teluk Silong, ternyata di Pengakuman menjerit, kita arahkan ke Pauman, ternyata di Pengaron, ternyata di HST, ternyata di Bati-Bati. Itu karena serempak, itu sehingga itu faktor-faktor yang sangat hati-hati kita mengambil keputusan untuk mengirim pasukan ke tempat-tempat yang lebih urgent. Terutama kita mengutamakan yang orang sudah lansia dan bayi. Kemarin kita berangkat mau ke Bati-Bati, timbul di Teluk Silong ada yang mau melahirkan, kita balik kanan. Nah. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menyiapkan dapur umum dan posko kesehatan di beberapa lokasi, serta membagikan 1.500 nasi bungkus kepada warga yang menjadi korban banjir. Pemerintah daerah sudah mengajukan permohonan bantuan banjir kepada pemerintah pusat untuk penyelenggaraan bantuan dan evakuasi kepada korban. Pemirsa, berita selanjutnya akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, kembali bersama saluran 8 malam di Daya TV. Basarnas memperpanjang masa operasi gabungan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta hingga Senin 18 Januari 2021. Kepala Basarnas Bagus Puruhito mengatakan perpanjangan masa operasi diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama beberapa pihak terkait dengan sejumlah pertimbangan. Memasuki hari ke-7 operasi pencarian korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas memutuskan untuk memperpanjang masa operasi hingga 3 hari ke depan atau hingga 18 Januari. Menyusul habisnya masa pencarian, mengacu pada ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, di mana pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Keputusan memperpanjang masa operasi pencarian dan pertolongan seperti dijelaskan Kepala Basarnas Bagus Puruhito di JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Merupakan hasil rapat bersama Menteri Perhubungan, Sriwijaya Air, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang dipertimbangkan dari berbagai kemungkinan dan situasi di lokasi jatuhnya pesawat di wilayah perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Saya ulangi, saya perpanjang 3 hari, berarti sampai dengan hari Senin. Artinya setelah itu kita evaluasi kembali dan kita putuskan selanjutnya. Dari masa perpanjangan pencarian dan pertolongan, nantinya Basarnas dan beberapa pemangku kepentingan lainnya akan mengevaluasi kembali, serta akan diputuskan kemudian masa perpanjangan tahap selanjutnya apabila pencarian terkendala. Berdasarkan standar operasional prosedur Basarnas, apabila selama 7 hari operasi SAR belum rampung, maka setelahnya dapat dilakukan perpanjangan. Basarnas berharap selama masa pencarian, tim gabungan dimudahkan dalam mencari serpihan pesawat, jenazah korban, hingga kokpit voice recorder untuk mengetahui percakapan terakhir pilot dan co-pilot.
Selanjutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan pencanangan vaksinasi kepada sejumlah tokoh pemerintahan, jajaran Forkopimda DKI Jakarta dan tokoh agama serta organisasi profesi kesehatan di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Jumat 15 Januari 2021. Gubernur Anies dalam sambutannya menghimbau masyarakat nantinya telah divaksin agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dikatakan Anies, kegiatan vaksinasi merupakan rangkaian dari ikhtiar seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan wabah pandemi yang dilewati selama 9 bulan lebih. Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta mendukung program pemerintah pusat dengan semangat untuk mengurangi angka penularan dan angka kematian, serta mengupayakan angka kekebalan komunitas atau herd immunity tercipta di masyarakat dari COVID-19. Saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Karena kita tahu dalam vaksin itu ada namanya efficacy. Jadi ketika sebutlah angka efficacy itu 65%, maka 65% akan mendapatkan imunitas. Ada 35% yang berpotensi tetap terpapar, dan yang terpapar ini walaupun gejalanya ringan karena sudah divaksin, berpotensi untuk memaparkan kepada yang lain. Karena itulah penting bagi semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang dipikirkan bukan saja bagaimana tidak terpapar, tapi juga bagaimana tidak memaparkan kepada orang lain. Ini adalah sikap bertanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi tadi kami pesankan kepada semua yang mendapatkan vaksin, jangan kemudian merasa hanya persoalan melindungi diri sendiri, tapi harus tahu juga bahwa ini adalah melindungi orang lain, karena kita tahu ada 65 yang terbangun imun sistemnya, ada 35 yang masih potensi terpapar. Jadi itu pesan utama pada pagi hari ini, dan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang berkenan untuk menjadi generasi awal di Jakarta untuk menerima vaksin ini. Insya Allah nanti mereka akan ikut dalam menjelaskan kepada seluruh masyarakat tentang pengalamannya di hari-hari ini dan juga apa yang mereka jalani di hari-hari ke depan. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Dikdaya TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan vaksinasi COVID-19 sebagai wujud resmi dimulainya program vaksinasi di ibu kota. Vaksinasi dilaksanakan di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Jumat 15 Januari 2021. Kepala Dinas DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertahap. Pertama, kata Widya Stuti, vaksin Sinovac akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Kedua, kepada petugas pelayanan publik serta masyarakat rentan secara geospasial dan ekonomi. Lalu ketiga, kepada masyarakat umum dan pelaku ekonomi juga masyarakat rentan lainnya, yaitu lansia. Dijelaskan Widya Stuti, pemberian vaksinasi diutamakan kepada setiap orang yang terbukti tidak sedang atau pernah terinfeksi COVID-19. Sementara vaksin yang saat ini telah didistribusikan dan siap disuntikan, menurut Widya Stuti telah mendapatkan izin keamanan Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM RI dan juga sertifikasi halal melalui fatwa MUI pada tanggal 11 Januari 2021. Widya Stuti mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta siap melayani warga Jakarta sebanyak 7.610.198 jiwa sesuai dengan target sasaran pemberian vaksin. Sesuai dengan arahan penahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kami laporkan bahwa untuk tahap pertama sasarannya adalah tenaga kesehatan serta penunjang kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua adalah sasaran petugas pelayanan publik, yaitu TNI Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya, baik yang bekerja di bandara, stasiun, terminal perbankan,
PLN, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok kedua adalah usia lanjut, usia lebih atau sama dengan 60 tahun. Sedangkan tahap ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tahap keempat kepada sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Selanjutnya, sebanyak 10 pejabat dari unsur Forkopimda Aceh menjalankan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh pada Jumat siang 15 Januari 2021. Masyarakat diminta untuk tidak menolak vaksinasi karena vaksin sudah memiliki izin BPOM dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ini akan dilakukan penyuntikan perdana untuk pemberian vaksinasi. Sebanyak 10 pejabat dari unsur Forkopimda Aceh baik di tingkat provinsi maupun daerah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh Jumat 15 Januari 2021. Usai vaksinasi, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak masyarakat Aceh untuk tidak menolak vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Maret 2021 guna mencegah penyebaran COVID-19. Setiap orang nantinya akan mendapat 2 dosis vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh. Pada tahap pertama ini, pemerintah memprioritaskan vaksinasi diberikan untuk tenaga medis dan jajaran Forkopimda. Semua provinsi itu sudah diatur jadwalnya menurut availability atau ketersediaan vaksin itu sendiri. Setahu saya, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, jadwal untuk rakyat Aceh itu mulainya Maret. Tapi kalau nanti vaksinnya datangnya lebih cepat, nah tentu akan lebih cepat dari Maret. Sejauh ini vaksin yang sudah datang di kita itu 14.000 dosis. Kalau 2 kali kan berarti untuk 7.000 orang. Nah itu yang diutamakan adalah, ya Pak, saya mau mengatakan itu. Yang diutamakan itu adalah tenaga kesehatan. Lebih lanjut, Nova menjelaskan vaksinasi tidak memberikan efek sakit, bahkan vaksin yang sudah didistribusikan pemerintah sudah memiliki izin BPOM dan label halal dari MUI. Selanjutnya, pemirsa, musisi yang juga vokalis band Noah, Nazril Ilham alias Ariel, turut melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, Ariel Noah terlebih dahulu melakukan tes cepat antigen. Musisi Nazril Ilham alias Ariel Noah turut menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, pelantun lagu Bintang di Surga ini terlebih dahulu melakukan tes cepat antigen untuk memastikan dirinya tidak terpapar virus COVID-19. Setelah hasil tes dinyatakan negatif, barulah penyuntikan vaksin dilakukan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Usai divaksin, Ariel mengungkapkan alasannya ikut dalam vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini. Menurut Ariel, vaksinasi adalah upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk para musisi. Ariel mengaku tidak merasa khawatir mengenai efek samping dari vaksinasi COVID-19 karena sebelumnya telah mendapatkan pemahaman dari para ahli. Seperti tadi pas lagi ngobrol, begitu dengar pertama kali kata vaksin, hampir semuanya tuh kayak saya tunggu tiap nanti. Cuman setelah dipikir, kalau semuanya nunggu, kapan mulainya? Jadi dikasih kesempatan untuk bisa pertama kali dapat, saya langsung ya udah sebenarnya saya maju duluan karena sebagai salah satu yang terdampak sebagai musisi terdampak oleh pandemi ini. Saya juga sangat besar keinginannya untuk segera menuju ke normal lagi gitu. Walaupun mungkin nggak normal 100% seperti dulu, tapi secepatnya bisa senormal itu sangat baik juga buat musisi di Indonesia.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa banyaknya influencer maupun pegiat media sosial yang turut dalam vaksinasi COVID-19 diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik mengenai vaksin Sinovac sehingga bersedia untuk menjalani vaksinasi. Tolong sampaikan, setelah 2 kali divaksin di bulan ketiga muncul di tubuh saya 99% antibody COVID. Mudah-mudahan bermanfaat seterusnya. Tapi kalau Pak Yana karena survivor sudah mengandung antibody oleh prosesnya secara alami, hanya belum bisa dihitung persentasenya. Kemudian dari yang pertama divaksin ada tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan juga ada tokoh-tokoh influencer yang mempunyai pengaruh secara sosial di masyarakat. Selain Ariel Noah, pegiat sosial Risa Saraswati sebelumnya juga telah menjalani vaksin COVID-19 bersama 10 pejabat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Pada vaksinasi tahap pertama, Dinas Kesehatan setempat mengalokasikan 25.000 dosis vaksin bagi para tenaga medis di Kota Bandung. Selain itu, Satgas COVID-19 menyatakan optimis bahwa kekebalan komunal bisa dicapai setelah minimal 70% masyarakat Indonesia divaksin. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan perlu lebih banyak masyarakat yang divaksin agar semakin aman dari COVID-19. Dan terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin dalam satu ruangan bersama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengaku optimis bahwa herd immunity atau kekebalan komunal bisa dicapai setelah minimal 70% masyarakat Indonesia divaksin. Wiku mengatakan, efikasi vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia telah mencapai 65,3%. Menurutnya, efikasi 65,3 sudah memenuhi standar efikasi yang ditetapkan oleh WHO bahwa standar minimal efikasi vaksin virus corona adalah 50%. Efektivitas vaksin Sinovac akan diketahui setelah dilakukan pemantauan efek perlindungan pada masyarakat yang divaksinasi dalam kurun waktu tertentu. Wiku juga menegaskan pihaknya terus memantau data uji klinis seluruh vaksin yang digunakan di seluruh dunia guna memantau perkembangan lanjutan terkait COVID-19. Menteri Kesehatan kita. The Sinovac vaccine with 65.3% efficacy has obtained AUA from the Indonesian FDA. At present, our primary objective is ensuring that at least 70% of the Indonesians are vaccinated in the next 15 months. Wiku menambahkan, selain vaksinasi, langkah proteksi terbaik dari virus corona adalah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Selanjutnya pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Padang, Sumatera Barat berencana menambah 2 koridor angkutan umum Trans Padang pada tahun 2021. 2 koridor yang akan ditambah yakni koridor 3 dan 4 yang merupakan rute Pasaraya Padang Indarung dan lapangan Imam Bonjol ke kampus Universitas Andalas 5 Umani.
Dinas Perhubungan Kota Padang berencana menambah 2 koridor Trans Padang dengan rute Pasaraya Indarung dan Imam Bonjol Kampus Unan Limau Manih pada tahun 2021 ini. Namun, untuk penambahan 2 koridor tersebut, Dishub Padang tidak lagi mendapatkan bantuan armada bus dari Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakri, pada Jumat 15 Januari menjelaskan, untuk pengadaan armada di koridor baru tersebut, Dishub Padang akan menggandeng pengusaha angkutan umum atau angkot yang ada di Kota Padang. Selain itu, armada yang akan dipesan tidak lagi terkait dengan model bus Trans Padang yang ada, sehingga untuk operasional koridor baru bisa lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan halte khusus. Inilah yang sering kita dengar bahwa kita akan melibatkan pengusaha angkot existing. Jadi mereka yang akan beli kredit kah namanya bus Trans Padang ini, kemudian dibawakan ke karoseri, dan untuk karena memang ini kita tidak terikat lagi dengan busnya dari bantuan dari Jakarta itu, kita akan bikin busnya rendah sehingga dalam pelaksanaannya bisa cepat. Meski koridor baru tersebut nanti tidak memiliki halte khusus, namun untuk operasionalnya tetap mengikuti prosedur tanpa berhenti yang sudah ditetapkan oleh Trans Padang. Dian Fakri menambahkan pengusaha angkot yang ingin membeli bus Trans Padang tersebut harus bersedia mengganti 3 unit angkot yang dimilikinya dengan plat polisi berwarna hitam. Ya pemirsa, film yang ikonik dengan zombinya, Resident Evil, dikabarkan telah rampung dari proses syutingnya. Dalam cuitannya, Sony Pictures memamerkan gambar clapboard film di sebelah layar televisi statis dengan tulisan rampung di kota Raccoon. Resident Evil Reboot dikabarkan akan kembali menyapa Anda pada 9 September 2021 mendatang. Jill, over here! What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, alright? I'm not infected. But right now it's got a hard-on for the only 2 stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Johannes Robert, sutradara dari Resident Evil, mengumumkan rampungnya film Resident Evil melalui akun Twitter resmi milik Resident Evil. Selain menjadi sutradara, Robert juga berperan sebagai penulis naskah. Selesai syuting, film ini akan memasuki tahap praproduksi dan akan dijadwalkan rilis pada 9 September 2021 mendatang. Di film kali ini, Resident Evil mengadaptasi cerita dari game video. Berbeda dengan 6 film Resident Evil sebelumnya. Kali ini, film Resident Evil mengisahkan 2 orang anggota gugus tugas elit, Stars, Chris, dan Jill yang terjebak dalam sebuah rumah di kota Raccoon yang terdampak wabah zombie. Karakter utama pada film ini yaitu Claire Redfield yang akan diperankan oleh Kaya Scodelario dan dibintangi juga oleh Neil McDonough sebagai Tyrann, Hannah John Kamen sebagai Jill, Tom Hopper sebagai Albert, Robbie Amell sebagai Chris Redfield, dan Avan Jogia sebagai Leon S. Kennedy. Nah pemirsa, penasaran seperti apa hasil produksi ulang Resident Evil yang dijadwalkan rilis pada 9 September mendatang? Kita tunggu kelanjutannya. Nila Dahlia, Digda TV Jakarta. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice job, Super Cop. Next up is the traffic control system. Do you have any idea what you've just done?
Ya pemirsa, berita tentang Resident Evil tadi mengakhiri berita kita malam ini. Saya Dinda Zanasul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.